Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua ya. Nah, hari ini kita masuk ke minggu kedua materi bahasa Indonesia, masih dengan topik yang sama, yaitu teks negosiasi ya. Nah, masih dengan Bapak guru bahasa Indonesia SMA Islam Askia ya. Nah, hari ini kita melanjutkan materi yang sebelumnya ya. Minggu lalu di hari Selasa kita sudah menjawab beberapa pertanyaan yang ada kaitannya dengan negosiasi sebenarnya ya. Nah, itu nanti kita bicarakan pada bagian tersendiri. Nah, hari ini kita akan mengulang kembali tentang apa itu negosiasi supaya lebih mantap ya. Nah, negosiasi merupakan bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda ya. Nah, kemudian tujuan dari negosiasi adalah untuk mengurangi perbedaan di antara kedua belah pihak. Nah, ini contohnya negosiasi dalam skala besar tingkat internasional seperti Indonesia dengan Uni Eropa. Nah, jadi Indonesia pernah dan sering melakukan negosiasi dengan perkumpulan masyarakat-masyarakat di negara Eropa ya, yang disebut dengan Uni Eropa. Kemudian di sini Bapak mengutip sedikit berita tentang perjanjian pemerintah Indonesia dengan Uni Eropa ya. Saya bacakan sedikit. Pemerintah berkomitmen melanjutkan negosiasi perdagangan yang tertuang dalam perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif dengan Uni Eropa. Indonesia melihat ada peluang positif pada kesepakatan tersebut jika pembicaraannya diteruskan. Salah satu harapan yang diinginkan adalah meningkatkannya daya saing komoditas ekspor Indonesia di pasar-pasar Eropa. Komitmen melanjutkan perundingan itu disampaikan Wakil Presiden Yusuf Kala seusai menerima Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Vincent Guerin di kantor Wakil Presiden, Kompleks Istana Jakarta ya. Perundingan ini terhenti 2 kali. Pemerintah berencana melanjutkan kembali. Kami perlu meningkatkan hubungan perdagangan supaya investasi berjalan lebih baik, kata Wapres Yusuf Kala. Yusuf Kala yakin pembicaraan mengenai perjanjian kerjasama Uni Eropa dan CEPA itu berdampak positif bagi perdagangan Indonesia. Bukan malah sebaliknya, sejumlah komoditas ekspor Indonesia seperti minyak sawit mentah dan kakao kerap sulit masuk ke pasar Eropa. Nah, beberapa waktu lalu Indonesia mengalami kesulitan dalam penjualan minyak mentahnya ke pasar Eropa ya. Nah, ini karena persaingan dengan negara tetangga seperti Malaysia ya, Singapura dan beberapa negara Asia lainnya ya. Minyak mentah Indonesia tidak laku di pasaran. Ini bukan berarti minyak kita buruk ya, nilai kualitasnya, tetapi memang kurang negosiasi atau pembicaraan yang baik, atau bahasa ininya deal-dealnya kurang baik ya, atau kurang win-win lah seperti itu. Mungkin ada pihak yang kurang diuntungkan di sini. Ya, biasalah ya. Dalam dunia perdagangan pasti ada yang untung, ada yang rugi ya. Tetapi dalam negosiasi kedua belah pihak harus merasa diuntungkan. Nah, ini contoh saja. Nah, kemudian solusi untuk kerjasama ini adalah kerjasama antar perdagangan
bebas ya, atau perjanjian kerjasama dari perdagangan bebas dengan Uni Eropa harus memang diselesaikan ya. Nah, kemudian Indonesia dan Eropa harus segera membahas scoping atau lingkup yang masuk dalam perjanjian ini. Tujuannya untuk pembangunan yang berkelanjutan antar kedua belah pihak. Nah, Eropa tidak boleh bersombong diri sebenarnya, karena Eropa membutuhkan Indonesia. Ya, bagaimanapun Indonesia termasuk pemasok CPO terbesar di dunia, dan itu di luar dari yang lainnya ya, seperti tekstil, bahan makanan dan lain-lain. Itu memang Indonesia pemasok ekspor yang terbesar ini. Ya, jadi Eropa tidak boleh menyombongkan diri. Oke. Nah, ini hanya beberapa negara Uni Eropa ya. Kemudian sejak 1 Juli tahun 2013 telah memiliki 28 negara anggota. Persatuan ini didirikan atas nama ya disebut Perjanjian Uni Eropa yang dikenal dengan Perjanjian Maastricht tahun 1992. Namun banyak aspek dari Uni Eropa timbul sebelum tanggal tersebut melalui organisasi sebelumnya. Kembali ke tahun 50-an, organisasi internasional ini bekerja melalui gabungan sistem supranasional dan antar pemerintah. Di beberapa bidang, keputusan-keputusan ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat di antara negara-negara anggota. Dan di bidang lainnya, lembaga-lembaga organ yang bersifat supranasional menjalankan tanggung jawabnya tanpa perlu persetujuan anggota-anggotanya. Nah, ini hanya biodata tentang Uni Eropa ya. Nah, ini awal sejarah dibentuknya Uni Eropa. Ya, percobaan untuk menyatukan negara Eropa telah dimulai sebelum terbentuknya negara-negara modern. Mereka telah terjadi beberapa kali dalam sejarah Eropa. 3000 tahun lalu Eropa didominasi oleh bangsa Celt dan kemudian ditaklukkan dan diperintah Kekaisaran Roma yang berpusat di Mediterania. Awal penyatuan ini diciptakan dengan cara paksa. Kekaisaran Frans dari Charlemagne dan Kekaisaran Suci Roma menyatukan wilayah yang luas di bawah administrasi yang longgar selama beberapa ratus tahun. Belakangan tahun 1800, Customs Union di bawah Napoleon Bonaparte dan penaklukan pada tahun 40-an oleh Nazi Jerman hanya terjadi sementara saja. Dikarenakan koleksi bahasa Eropa dan budayanya, percobaan nyata ini biasanya melibatkan kependudukan dari negara yang tidak bersedia menciptakan ketidakstabilan ya. Nah, ini sejarah terbentuknya Uni Eropa ya. Nah, beberapa tahun yang lalu Inggris juga melakukan Brexit ya. Keluar dia dari Uni Eropa. Ini tindakan yang berani ya. Uni Eropa memisahkan diri dari masyarakat Eropa. Pasti akan ada untung rugi di antara Inggris dan Uni Eropa. Nah, ini hanya sekilas sejarah tentang Uni Eropa ya. Baik, nah itu saja, sekilas saja singkat supaya tidak jenuh ya. Oke, nah hari ini tidak ada kuis, tapi tetap diisi absensinya di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.